Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Istiqomah Khoiriyah, NIM H14190020, akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kerangka Analisis Kelembagaan Penggunaan Jalan Raya di Kota Bogor, Jawa Barat dalam mengatasi the tragedy of the common. Adapun yang melatar belakangi saya dalam pengambilan topik tersebut yaitu yang pertama, bahwa barang publik memiliki dua masalah dalam penggunaannya. Yang pertama, masalah tersebut bisa berasal dari pemanfaatan barang tersebut atau dan pemeliharaan barang tersebut. Kemudian dari penggunaan barang publik tersebut dapat dihasilkan eksternalitas. Contohnya dalam penggunaan jalan raya yaitu kemacetan, lalu lintas yang berimplikasi pada terhambatnya mobilitas individu dan peningkatan polusi udara dari berbagai transportasi yang beroperasi di jalan raya. Kemudian kondisi-kondisi tersebut merupakan pengaruh dari penggunaan jalan raya sebagai barang dengan status kepemilikan bersama. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya peningkatan kelembagaan yang dapat mengatur penggunaan barang bersama. Adapun permasalahan yang akan saya bahas, yang pertama adalah apa saja faktor yang dapat menyebabkan terjadinya eksternalitas dalam penggunaan jalan raya. Kemudian yang kedua, bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat adanya eksternalitas penggunaan jalan raya di Kota Bogor. Dan yang ketiga, bagaimana kerangka analisis kelembagaan dapat mengelola penggunaan jalan raya di Kota Bogor dalam mengatasi the tragedy of the common. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya eksternalitas. Yang pertama adalah the tragedy of the common atau tragedi kepemilikan bersama yang kerap kali terjadi pada barang yang memiliki status kepemilikan bersama atau bersifat public good. Adapun jalan merupakan salah satu barang publik yang dengan adanya berlaku eksternalitas publik. Pemanfaatan oleh semua pihak tidak akan mengurangi jumlah jalan yang digunakan. Namun, kemacetan yang ditimbulkan merupakan gambaran penurunan kualitas dari barang publik tersebut. Kemudian, Jalan Raya Kota Bogor sebagai barang publik menjadi milik pemerintah seutuhnya. Namun dampak eksternalitas negatif yang timbul, yakni kemacetan yang sering terjadi di Kota Bogor disebabkan adanya kesenjangan dalam pengalokasiannya, salah satunya disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah kepemilikan dan penggunaan kendaraan sehingga terjadinya konsumsi berlebih. Kemudian dampak dari terjadinya eksternalitas penggunaan jalan raya yaitu pencemaran udara akibat dari emisi kendaraan bermotor dan kemacetan lalu lintas, di mana pencemaran udara tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat Kota Bogor, terutama masyarakat yang aktivitasnya berada di dekat jalan raya tersebut, yang mana dampak negatif tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kemudian, dampak negatif dari eksternalitas yang lainnya yaitu kemacetan lalu lintas yang dapat menyebabkan pengendara merasa lelah, kesal, stres, dan tidak nyaman akibat terjebak kemacetan lalu lintas, yang mana kemacetan lalu lintas juga berdampak pada terhambatnya mobilitas aktivitas manusia. Kemudian, adapun kerangka teoritis dan identifikasi atribut-atribut IAD dalam penggunaan jalan raya di Kota Bogor, di mana fokus analisis dalam penelitian ini adalah perilaku masyarakat dalam suatu aksi, yaitu jalan raya di perkotaan, khususnya masyarakat dan pengendaraan angkutan umum sebagai penggunaan jalan raya, di mana dalam kelembagaan ini digunakan model rezim pengelolaan jalan raya di Kota Bogor dalam bentuk instruksi, yang mana model instruksi ini berupa pengimplementasian peraturan Wali Kota Bogor nomor 13 tahun 2016 tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas di kawasan seputar Kebun Raya Bogor, di mana dalam peraturan ini berisi pelaksanaan sistem satu arah di kawasan seputar Kebun Raya Bogor. Kemudian, stakeholder atau aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan jalan raya di Kota Bogor ini terbentuk dalam forum lalu lintas, di mana dalam forum lalu lintas ini merupakan wadah untuk beraspirasi dari berbagai pihak terkait dengan adanya permasalahan dalam pengimplementasian.
beberapa anggota lembaga terkait yang tergabung dalam forum lalu lintas ini seperti Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepolisian, Satpol PP, UMKM, dan IR terkait lalu lintas. Berdasarkan data di Subkota Bogor, kelembagaan ini menghasilkan tingkat kemacetan di Kota Bogor menurun, yang awalnya mencapai 34,84 km per jam di tahun 2017 menjadi 35,39 km per jam. Dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa the tragedy of the common merupakan penyebab terjadinya eksternalitas dalam penggunaan jalan raya. Hal ini disebabkan karena jalan raya merupakan sumber daya yang dikategorikan sebagai barang publik. Kemudian peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Bogor yang diikuti dengan jumlah kendaraan yang meningkat juga berimplikasi pada timbulnya eksternalitas negatif. Bentuk dari eksternalitas negatif yaitu misalnya pencemaran udara akibat dari emisi kendaraan bermotor dan kemacetan lalu lintas. Kemudian, kerangka kelembagaan yang digunakan dalam pengelolaan penggunaan di Kota Bogor dapat dianalisis melalui IAD Framework. Dalam pengelolaan sumber daya digunakan konsep rule in use dengan rezim instruksi berupa Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2016. Situasi aksi yang terjadi di dalam analisis ini adalah Jalan Raya Kota Bogor dengan berbagai aktor yang terlibat, yaitu dinas, sekretaris dinas, dan kepala bagian dinas, serta lembaga terkait yang tergabung dalam forum lalu lintas. Kemudian, birokrasi yang dibentuk dalam pengelolaan kebijakan Jalan Raya Bogor ini dinilai cukup efektif, yang dilaksanakan sesuai dengan standar operating prosedur. Adapun yang dapat saya rekomendasikan, berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa kerangka kelembagaan yang telah diimplementasikan dinilai cukup efektif, namun peneliti merekomendasikan kebijakan jangka pendek berupa pajak emisi kendaraan yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor sebagai perhitungan biaya kesehatan akibat pencemaran udara bagi masyarakat. Selain itu, porsi pajak yang dibebankan diharapkan mampu menekan konsumsi masyarakat terhadap penggunaan kendaraan pribadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.